Bab 1. Deklarasi tak terbantahkan dan prioritas makanan. 1.1 Aroma di ruang makan. Pagi di awal bulan Juli. Rumah utama keluarga Mo adalah manifestasi nyata dari kekayaan turun-temurun. Ruang makan yang luas, dihiasi lampu kristal bakarat, terasa hening. Cahaya matahari pagi menyusup dari jendela setinggi langit-langit, memantul di piring-piring porselen bermotif emas. Di ujung meja, duduk nyonya besar Mo, seorang wanita parubaya yang masih memancarkan aura dominasi dan keanggunan. Di hadapannya, Mo Yu, 20 tahun, cucu tunggalnya yang seharusnya menjadi pewaris termuda, sedang menghabiskan sarapannya dengan hikmat. Mo Yu sama sekali tidak terlihat seperti pewaris kaya. Ia mengenakan kaos oblong putih polos yang sedikit melar di bagian leher, dipadukan celana jeans belel yang baru ia beli di pasar loak. Rambut hitamnya dikuncir asal-asalan, menyisakan beberapa helai yang menggelitik pelipisnya. Fokus totalnya saat ini tertuju pada sepiring penuh nasi goreng seafood yang dibuatnya sendiri. Ia selalu menemukan bahwa makanan yang dibuat koki rumah ini kurang bernyawa. Mo Yu, tolong turunkan garpu itu sekarang. Perintah Nenek Mo. Suaranya halus namun mengandung otoritas mutlak. Mo Yu, yang sedang mengunyah udang besar, mengangguk patuh setelah menelan. Ia menyingkirkan garpunya, tapi matanya tetap melirik sisa nasi goreng di piringnya. Ada apa? Nek, aku harus buru-buru. Sudah jam 8. Dan aku ada wawancara freelance di daerah Kemang. Mereka butuh penerjemah sekaligus copywriter dadakan. Lumayan. Gajinya bisa menutupi sewa kamar kosku bulan ini. Nenek Mo menghela napas panjang, menatap cucunya yang lebih memilih hidup pas-pasan di kos daripada menikmati fasilitas rumah mewah ini. Nenek sudah membatalkan wawancaramu, Mo Yu. Dan kau juga tidak perlu membayar sewa kos lagi. Kau akan segera pindah ke apartemen suamimu. 1.2 Keputusan dan janji masa lalu. Mo Yu mengerutkan kening, sama sekali tidak memahami alur pembicaraan ini. Suami, apartemen, Nek. Aku bahkan tidak punya pacar. Aku tidak punya waktu untuk kencan, Nek. Semalam aku menghabiskan waktu untuk membandingkan harga beras dari 3 pemasok berbeda untuk sebuah proyek e-commerce yang aku kerjakan. Mo Yu menyentuh dahi neneknya. Nenek sakit. Apa nenek lupa kalau aku ini Mo Yu? Gadis yang kebahagiaannya hanya terletak pada tumpukan uang di rekening bank dan rasa makanan yang sempurna. Nenek Mo menarik tangannya dengan tegas. Nenek tidak sakit. Nenek sangat waras. Ini adalah janji, Mo Yu. Janji yang nenek buat 50 tahun lalu dengan sahabat terbaik nenek, Nyonya Besar Han. Ia mengambil sebuah amplop tebal berwarna emas yang tergeletak di samping cangkir tehnya dan menyerahkannya pada Mo Yu. Kau akan menikah dengan cucu tunggal Nyonya Han, Yo Jung, pewaris dan CEO Grup Han. Dia 9 tahun lebih tua darimu. Pernikahan ini akan dilangsungkan bulan depan. Ini bukan tawaran, tapi instruksi. Mo Yu menerima amplop itu. Ia tidak segera membukanya. Sebaliknya, ia tampak sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Menikah, berarti aku harus membeli gaun pengantin, mengatur resepsi, dan itu butuh biaya besar. Apakah nenek sudah mempertimbangkan biayanya? Dan apakah pernikahan ini akan mengganggu pekerjaanku? Aku sedang mengerjakan proyek besar yang kalau berhasil, aku bisa beli alat penggiling kopi baru. Nenek Mo hampir menyerah melihat prioritas cucunya. Semua biaya diurus oleh keluarga Han. Kau tidak perlu khawatir tentang uang. Dan tidak ada lagi pekerjaan serabutan yang menghasilkan uang receh. Setelah kau menikah, fokuslah menjadi Nyonya Han. Aku tidak bisa, Nek. Uang dari keringat sendiri itu rasanya lebih enak daripada uang warisan. Balas Mo Yu polos, tanpa sadar betapa sombongnya kalimat itu terdengar. Tapi, baiklah, Yo Jung. Siapa dia? Aku harus mencari tahu dulu bagaimana dia. Aku tidak mau menikah dengan pria yang akan mengganggu jadwal makanku. 1.3 Yo Jung, pria dan kontras kriteria. Mo Yu akhirnya membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto seorang pria dengan setelan jas mahal, berdiri di depan gedung perusahaan raksasa. Yo Jung, pria itu tampak sangat tampan, berwajah dingin, dan memancarkan aura dominasi yang kuat. Nenek Mo menjelaskan, Yo Jung adalah pria yang sangat berkuasa. Dia membutuhkan wanita yang bisa menjaganya, melayaninya dengan perhatian,
dan menjadi pendukungnya di rumah. Singkatnya, istri yang feminin dan penuh kasih sayang. Mo Yu membaca deskripsi itu sambil memandang foto dirinya yang tampak sangat kontras dengan pria itu. Iya, seorang gadis yang hanya peduli pada ketepatan waktu proyek, harga bahan makanan termurah, dan cara kerja mesin espresso terbarunya. Perhatiannya pada pria mungkin hanya sebatas mengingatkannya untuk tidak memotong antrean saat membeli makanan. Sepertinya kriteria dia berbanding terbalik denganku. Nek, aku tidak suka mengurus orang. Aku suka mengurus pekerjaanku. Dia pasti tidak akan suka dengan wanita yang terlalu mandiri sepertiku. Dan aku tidak suka diatur. Ujar Mo Yu santai. Dia akan menyukaimu. Potong Nenek Mo. Meskipun kau cuek, kau juga jujur dan cerdas. Cepat atau lambat, dia akan melihat kebaikanmu. Tapi ingat, Mo Yu, apapun yang terjadi, pernikahan ini harus bertahan setidaknya selama 2 tahun. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena kau menolak semua bantuan keuangan nenek selama ini. Anggap ini proyek terakhirmu. Mo Yu menatap neneknya. Ia tahu, ketika neneknya menggunakan nada suara itu, perdebatan sudah berakhir. Ia menghela napas, menimbang antara pernikahan yang mengganggu dan ketenangan hidup setelah 2 tahun. Baiklah, kata Mo Yu akhirnya, mengambil suapan terakhir nasi gorengnya. Aku akan menikahinya, tapi aku tidak janji aku akan menjadi istri yang feminin dan penuh kasih sayang seperti yang dia mau. Aku hanya akan menjadi diriku sendiri. Dalam benak Mo Yu, pernikahan ini hanyalah perjanjian bisnis paling besar dan paling merepotkan yang pernah ia terima. Begitu nasi goreng itu tandas, ia bangkit. Kalau begitu aku harus pergi. Meskipun aku menikah, aku tetap harus mencari uang untuk membeli buku resep terbaru. Aku tidak mau kehabisan uang saku, katanya. Lalu bergegas keluar, meninggalkan Yo Jung, Grup Han, dan janji masa lalu. Sebagai bab 2, pemberontakan tenang dan pertemuan yang dingin. 2.1 Strategi, menjual mahal. Mo Yu menerima keputusan neneknya, namun ia tidak menerimanya dengan pasrah. Pemberontakan Mo Yu tidak diwujudkan dalam teriakan atau air mata, melainkan dalam sikap acuh tak acuh dan logistik yang menjengkelkan. Setelah pertemuan di ruang makan, Mo Yu segera kembali ke kamar kosnya yang sederhana. Di sana, ia mulai merancang strategi. Jika pernikahan ini adalah proyek, maka ia harus memastikan proyek ini tidak mengganggu proyek-proyek lain yang lebih penting baginya. Ia menelepon Nenek Mo. Nek, aku sudah memikirkannya. Aku setuju menikah. Tapi dengan syarat, kata Mo Yu. Nadanya seolah sedang menegosiasikan harga bahan baku. Apalagi, Mo Yu. Nenek Mo terdengar lelah. Pertama, aku tidak mau ada pesta pertunangan. Kedua, aku tidak mau fitting gaun pengantin berlebihan. Aku hanya perlu satu setel yang nyaman dipakai saat akad. Ketiga, dan ini yang paling penting, aku tidak akan berhenti bekerja. Aku akan terus mencari uangku sendiri, bahkan setelah menikah. Jika Yo Jung menolak, aku akan membatalkan pernikahan ini. Nenek Mo tertawa kecil. Gadis cerdas. Nenek sudah menduga ini. Baiklah. Syaratmu nenek sampaikan. Sekarang, kau harus bertemu Yo Jung malam ini. Yo Jung adalah pria yang sangat sibuk. Jangan sampai kau membuatnya menunggu. Mo Yu mencatat jadwal itu di buku catatannya. Tepat di bawah daftar menu makanan yang harus ia coba minggu ini. Oke, pukul 7 malam. Di mana? Restoran bintang 5. Le Cate. Berpakaianlah yang pantas. Mo Yu. Jangan kaos belelmu. 2.2 penampilan yang sengaja menantang. Pukul 19. Mo Yu tiba di Le Cate. Ia bukannya tidak memiliki pakaian mewah. Ia hanya tidak mau memakainya. Untuk memprotes perjodohan ini secara halus, ia memilih outfit yang jauh dari kata anggun, kemeja flanel kebesaran berwarna hijau botol yang sengaja ia gulung lengannya sampai siku, celana kaki yang terlalu longgar, dan sepasang sneakers putih yang tampak sedikit kotor karena baru saja ia pakai saat mencoba resep di dapur. Rambutnya hanya dikepang satu, asal jadi. Ia tidak memakai riasan sama sekali. Di tangannya, ia membawa tas jinjing kain yang isinya bukan dompet mahal, melainkan laptop kerjanya, sebuah notebook penuh catatan resep dan perhitungan akuntansi, dan sebungkus keripik kentang rasa pedas. Mo Yu segera menemukan meja Yo Jung.
Pria itu tampak persis seperti di foto. Sempurna, dingin, dan mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang mahal. Ia duduk tegak. Tangannya diletakkan rapi di atas meja. Meja dihiasi lilin dan bunga mawar. Romantisme yang sangat Yojung. Dan sangat tidak Moyu. Tampaknya aku tidak perlu bertanya kau siapa. Ujar Yojung dingin. Menatap Moyu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi yang jelas menunjukkan ketidaksetujuan. Aku juga. Balas Moyu. Menarik kursi tanpa permisi. Lalu meletakkan tas jinjing kainnya di meja. Dan mengeluarkan notebooknya. Langsung ke intinya saja. Aku tidak mau membuang waktu. Aku ada tenggat waktu untuk menghitung persediaan kopi besok pagi. 2.3 Negosiasi kontrak berjalan. Yojung mencondongkan tubuh. Matanya menajam. Ia mengharapkan wanita anggun yang tersipu malu. Yang ia dapatkan adalah seorang gadis yang terlihat lebih siap untuk pergi mendaki gunung daripada menikahinya. Dengar, Nona Moyu. Yojung memulai. Suaranya tajam. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Kriteriaku tentang istri sangat jelas. Aku membutuhkan wanita yang fokus pada rumah tangga, penuh kasih sayang, dan menjadikanku prioritas utamanya. Wanita yang bisa kubanggakan dalam setiap acara sosial. Wanita yang feminin. Yojung melirik flanel Moyu yang besar dan sneakersnya. Kau, jauh dari kriteria itu. Kau terlihat lebih seperti seorang kurir paket yang tersesat. Moyu tidak tersinggung. Ia malah mengangguk setuju. Sambil mengeluarkan pulpen dari saku flanelnya. Bagus, aku juga tidak setuju denganmu. Aku tidak mau mengurus pria manja yang butuh istrinya memilihkan dasi. Aku sibuk, tapi karena ini adalah perintah nenek, kita harus menikah. Moyu mengambil selembar kertas kosong dari notebooknya. Jadi, mari kita buat perjanjian di sini, sekarang. Perjanjian nol komitmen. Yojung tertegun melihat keberanian gadis ini. Moyu mulai menulis dengan cepat. Pernikahan hanya di atas kertas. Tidak ada hubungan fisik. Tidak ada cinta. Tidak ada tuntutan emosional. Kehidupan terpisah. Kita menjalani hidup masing-masing. Aku tetap bekerja paruh waktu. Kau tetap menjadi ceomu. Urusan keuangan. Aku tidak akan pernah menggunakan uangmu. Jangan pernah mencampuri bagaimana aku mendapatkan uangku sendiri. Jangka waktu, 2 tahun. Setelah itu, kita bercerai secara baik-baik. Ia mendorong kertas itu ke depan Yojung. Tanda tangan di sini. Ini menjamin bahwa pernikahan ini adalah murni formalitas yang tidak akan mengganggu kehidupan kerja kita. Yojung mengambil pena. Ia menatap wajah Moyu. Wajahnya polos. Tanpa ekspresi merayu atau takut. Gadis ini benar-benar tidak terpengaruh oleh kekuasaannya atau kekayaan mereka. Dia hanya ingin menyelesaikan kontrak ini dan kembali bekerja. Ketidakacuhan Moyu, alih-alih membuatnya marah, justru membuatnya merasa tertantang. Dan anehnya, tertarik. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita di depannya tidak berusaha untuk membuatnya terkesan. Aku akan menandatanganinya, kata Yojung dingin. Lalu membubuhkan tanda tangannya yang elegan di bawah tulisan tangan Moyu yang sedikit berantakan. Bagus, kalau begitu, aku permisi. Makan malam ini akan membuang waktu kerjaku 2 jam. Moyu bangkit, memasukkan kembali notebooknya. Ia lalu meraih sebungkus keripik kentang di tasnya. Oh ya, aku dapat titipan pesan dari nenekku. Beliau bilang aku harus memberimu ini. Moyu meletakkan keripik kentang rasa pedas itu di meja. Selamat makan, aku harus pergi. Yojung hanya bisa menatap keripik kentang itu. Penghinaan paling absurd dan paling Moyu yang pernah ia terima. Ia ditinggalkan sendiri di restoran mewah. Bukan dengan calon istri, melainkan dengan selembar kontrak tanpa cinta dan sebungkus keripik kentang. Wanita ini benar-benar di luar kendali. Aku harus memastikan pernikahan ini selesai tepat 2 tahun. Pikir Yojung. Ia belum tahu bahwa ketidakacuhan dan kegigihan Moyu justru akan menjadi benih rasa cinta yang paling tak terduga dalam hidupnya. Bab 3. Istri kontrak yang cuek dan pria yang terabaikan. 3.1 Pindah ke penthouse. Prioritas Moyu. 2 minggu setelah pertemuan dingin di restoran, Moyu resmi pindah ke penthouse mewah milik Yojung di pusat kota. Yojung menyediakan 1 kamar tidur utama yang berjarak cukup jauh dari kamarnya, sesuai perjanjian.
Mo Yu sama sekali tidak terkesan dengan kemewahan interior atau pemandangan kota yang menakjubkan. Hal pertama yang ia periksa bukanlah kamar tidurnya, melainkan dapur dan koneksi internet di sana. Yo Jung sedang menunggu di ruang tamu, menyaksikan Mo Yu berjalan mondar-mandir sambil membawa device pengukur kecepatan internet. Koneksi di sini cepat, 100 megabit per detik. Bagus, aku bisa upload data proyek dengan lancar. Gumam Mo Yu puas, lalu menuju dapur. Dapurnya lengkap, induction stove dan oven profesional. Ah, tapi blendernya terlalu kecil. Komentarnya sambil membuka semua lemari. Yo Jung berdeham, Nyonya Mo Yu, seharusnya kau memeriksa kamarmu, bukan peralatan dapur. Kita memiliki koki pribadi, pelayan, dan asisten rumah tangga. Kau tidak perlu menyentuh dapur. Mo Yu menoleh, ekspresinya datar. Kenapa? Aku sudah menandatangani kontrak bahwa aku tidak akan bergantung padamu, Yo Jung. Jadi, aku akan tetap memasak, dan mungkin aku akan menjual makananku secara online lagi. Aku butuh uang untuk membeli laptop baru. Anggap saja aku menguji fasilitasmu. Balas Mo Yu, lalu beranjak masuk ke kamarnya, meninggalkan koper yang baru diantar di ruang tamu. Yo Jung mengepalkan tangannya. Istrinya, istri yang secara hukum adalah miliknya, baru saja pindah ke rumahnya. Dan prioritas pertamanya adalah blender kecil dan kecepatan internet, bukan dirinya. 3.2 Rutinitas 2 dunia. Yo Jung adalah pria yang sangat teratur. Ia bangun pukul 6 pagi, sarapan tepat pukul 7, berangkat pukul 7.30. Ia menginginkan rutinitas yang juga melibatkan istrinya, seperti ditemani sarapan atau mendapat goodbye kiss di pintu. Namun, Mo Yu benar-benar menjalankan kontrak nol komitmen dengan sempurna. Pagi hari, Yo Jung turun ke ruang makan, rapi dengan setelan jas seharga ribuan dolar. Ia selalu berharap Mo Yu duduk menunggunya. Kenyataannya, Mo Yu sudah duduk di meja, tapi sendirian, dengan 3 layar laptop menyala dan sepiring mie instan kuah pedas di depannya. Mie instan untuk sarapan, Yo Jung bertanya. Nada jijik. Proteinnya cukup. Aku harus menyelesaikan terjemahan 5.000 kata hari ini. Tidak ada waktu untuk makanan yang ribet, jawab Mo Yu tanpa menoleh. Jarinya terus menari di keyboard. Yo Jung sarapan dengan koki pribadi yang berdiri diam di sudut, sementara Mo Yu sibuk mengetik sambil menyeruput kuah mie. Saat Yo Jung berdiri, siap berangkat, ia berkata, "Aku pergi." "Mem," jawab Mo Yu. Matanya tetap terpaku pada layar. Tidak ada ucapan hati-hati, tidak ada doa, bahkan tidak ada pandangan sekilas. Yo Jung merasa lebih diabaikan daripada saat ia sendirian. Malam hari, Yo Jung sering pulang larut, berharap rumah terasa hangat. Ia memasuki penthouse yang sepi. Lampu hanya menyala di dapur dan kamar Mo Yu. Ia mendapati Mo Yu di dapur, bukan sedang menonton TV atau merawat diri, melainkan sedang membersihkan wok besar dengan sabun, mengenakan kaos oversize dan apron. "Kau sedang apa?" Yo Jung bertanya, bersandar di kusen pintu dapur. "Aku membuatkan catering mini untuk rapat direksi temanku besok. Mereka membayar cukup mahal. Aku harus menyetor ke rekeningku sebelum jam 10 pagi," jawab Mo Yu, mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangan. "Oh, kau sudah pulang. Sudah makan." "Aku sudah makan di kantor," jawab Yo Jung dingin. Ia merasa aneh. Istrinya lelah, berkeringat, bukan karena mengurus rumah tangga mereka, tapi karena mencari uang receh yang sebenarnya tidak ia butuhkan. "Bagus, kalau begitu jangan ganggu aku. Aku harus segera mengemasnya." Mo Yu kembali sibuk, memindahkan nasi goreng ke kotak-kotak plastik tanpa menyadari betapa kaku dan terabaikannya suaminya berdiri di dekatnya. 3.3 Yo Jung menguji kriteria. Frustrasi dengan sikap Mo Yu, Yo Jung memutuskan untuk mengujinya. Ia ingin melihat apakah Mo Yu memiliki setitik pun naluri keibuan atau kepedulian seperti wanita idamannya. Keesokan harinya, Yo Jung sengaja tidak memakai dasi. Pukul 7.15, ia duduk di meja makan, dengan kemeja putih mahal dan kerah terbuka. Mo Yu sedang menikmati semangkuk bubur ayam buatannya, membaca laporan keuangan di tablet. Yo Jung menunggu. 5 menit, 10 menit. Mo Yu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya sibuk dengan bubur dan laporannya. Akhirnya,
Yo Jung berdeham keras. Mo Yu, kau tidak lihat ada yang kurang dariku. Mo Yu akhirnya menatap Yo Jung. Ia menyipitkan mata, mengamati Yo Jung dari kepala hingga kaki, seperti sedang menginspeksi barang cacat. Jasmu rapi, rambutmu klimis. Oh, kemejamu tidak kusut. Tapi, Mo Yu menunjuk keluar jendela. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Kau bawa payung. Kalau tidak, nanti kau basah, lalu sakit, lalu aku harus mengurusmu. Itu melanggar kontrak. Yo Jung hampir kehilangan kendali. Bukan itu, dasiku. Mo Yu, aku tidak memakai dasi. Mo Yu menatapnya polos. Memang kenapa? Kau mau presentasi? Kalau ya, dasimu ada di lemari, kan? Pilih saja yang paling cocok dengan kemejamu. Bukannya kau lebih suka wanita yang mandiri? Kenapa kau mau aku memilihkan dasimu? Itu pekerjaan yang sangat tidak efisien. Mo Yu kembali menyeruput buburnya. Kalau kau buru-buru, aku bisa carikan tutorial YouTube tentang cara mengikat dasi. Itu akan lebih cepat daripada menunggu aku yang harus mencarinya untukmu. Yo Jung bangkit, meninggalkan sarapannya yang bahkan belum disentuh. Ia merasa seperti remaja yang merajuk, bukan CEO yang berkuasa. Ia mengambil dasi sembarangan dan mengikatnya sendiri di depan cermin. Ia sadar, Mo Yu tidak akan pernah menjadi wanita yang ia inginkan. Dia adalah teka-teki yang terlalu fokus pada kuenya sendiri, dan menganggap suaminya hanyalah perabotan mahal yang kebetulan ada di ruangan yang sama. Namun, di balik frustrasinya, ada benih kekaguman yang aneh. Mo Yu tidak pernah meminta, tidak pernah mengeluh, dan selalu berusaha keras. Yo Jung yang berkuasa, tiba-tiba merasa tidak berdaya di hadapan kegigihan dan cueknya Mo Yu. Tunggu saja, Mo Yu. Aku akan membuatmu melihatku. Tekad Yo Jung, tanpa sadar bahwa misinya telah berubah dari menuntut perpisahan, menjadi memenangkan perhatian istrinya. Bab 4. Kejutan rasa dan retaknya tembok es. 4.1 Hari yang berat dan aroma tak terduga. Yo Jung mengalami hari yang sangat buruk di kantor. Negosiasi penting dengan investor asing gagal, dan ia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memitigasi kerugian. Ia pulang pukul 10 malam. Badannya terasa kaku dan suasana hatinya suram. Biasanya, pada jam segini, Mo Yu sudah masuk ke kamarnya setelah selesai dengan semua pekerjaan paruh waktu dan cateringnya. Atau setidaknya, ia sibuk mengetik di dapur. Yo Jung sudah terbiasa dengan kesunyian penthouse yang hanya ditemani aroma antiseptik dari pembersih yang digunakan pelayan. Namun, malam ini berbeda. Begitu pintu terbuka, Yo Jung disambut oleh aroma yang asing dan sangat menggugah selera. Aroma rempah, bawang putih, dan sesuatu yang gurih, yang jauh lebih kuat dan otentik daripada masakan koki pribadinya. Yo Jung berjalan ke dapur. Di sana, Mo Yu sedang duduk di meja marmer, masih mengenakan kaos oversize namun kali ini rambutnya sedikit berantakan. Ia tidak sibuk dengan laptop atau kertas, melainkan sibuk menyendokkan sesuatu dari mangkuk besar ke piring kecil. Di depannya, ada panci presto yang masih mengeluarkan uap. Kau sedang apa? Tanya Yo Jung. Suaranya lebih lembut dari biasanya karena kelelahan. Mo Yu mengangkat kepala. Ah, kau sudah pulang. Aku sedang menguji resep baru. Namanya sop buntut mercon. Aku berencana menambahkannya ke daftar menu cateringku bulan depan. Tapi ini porsi besar. Aku tidak mungkin menghabiskannya sendiri. Koki sudah pulang. Dan aku tidak suka membuang makanan. Mo Yu mendorong piring kecil yang sudah terisi di depan Yo Jung. Aku tahu kau sudah makan malam di luar. Tapi cobalah sedikit. Aku butuh pendapat dari orang yang lidahnya sudah terbiasa dengan makanan enak. Yo Jung terkejut. Mo Yu memasak. Dan ia memasak untuknya. Walaupun hanya demi pendapat bisnis. Yo Jung awalnya berniat menolak. Teringat betapa dinginnya Mo Yu di meja makan pagi tadi. Namun, aroma sup itu terlalu memikat. 4.2 Sempurna yang tak terduga. Yo Jung dengan ragu duduk dan mengambil sendok. Ia mencicipi kuahnya. Matanya langsung membelalak. Rasa kuahnya kaya, pedas, hangat, dan sangat kompleks. Daging buntutnya dimasak dengan sempurna, sangat empuk hingga lepas dari tulang tanpa perlawanan. Bumbu rempahnya meresap hingga ke dalam, memberikan kehangatan yang instan di tengah kelelahan mentalnya.
Yo Jung adalah seorang CEO yang lidahnya terbiasa dengan hidangan fine dining di seluruh dunia. Tapi sop buntut di depannya ini terasa nyata. Itu adalah makanan rumahan terbaik yang pernah ia cicipi. Bagaimana? Tanya Mo Yu. Mengamati ekspresi Yo Jung dengan saksama. Seolah ia adalah penguji rasa profesional. Yo Jung tidak menjawab. Ia hanya terus menyuap. Dalam hitungan detik, piring kecil itu kosong. Ia merasa seperti baru saja menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi. Aku sudah makan malam, kata Yo Jung serak. Tapi ini sungguh enak. Mo Yu. Tulangnya bahkan tidak keras. Mo Yu tersenyum tipis. Senyum langka yang hanya muncul saat ia membicarakan makanan atau uang. Aku menggunakan teknik presto khusus dan bumbu rempah yang aku racik sendiri. Resep ini akan menjadi bestseller. Yo Jung menatapnya. Kecerdasan Mo Yu memang tidak diragukan lagi dalam bidang akademis dan bisnis. Tapi ia baru tahu bahwa Mo Yu juga menyimpan bakat kuliner yang luar biasa. Mo Yu yang cuek dan workaholic ternyata memiliki sisi yang penuh gairah dan keahlian. Dan gairah itu bukan hanya soal uang. Boleh aku tambah lagi? Yo Jung bertanya, tanpa sadar bahwa ia telah melanggar harga dirinya. Mo Yu tertawa kecil, suara tawa yang jarang ia dengar. Tentu, ambil saja. Aku akan catat tanggapanmu. Sempurna. Porsi yang memuaskan. Dan layak dijual dengan harga tinggi. 4.3 Keretakan pada kontrak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Mo Yu dan Yo Jung berbagi meja makan. Meskipun itu adalah sisa sop buntut mercon dan bukan makan malam romantis yang direncanakan. Yo Jung makan dengan lahap. Dan Mo Yu duduk di seberangnya. Bukan dengan laptop, melainkan membaca buku tentang food fotografi untuk meningkatkan daya jual produknya. Yo Jung menyadari bahwa Mo Yu bukan hanya sekadar gadis yang terobsesi pada uang. Dia adalah seorang pekerja keras yang berjuang untuk mengejar passion dan rasa kepuasan diri. Kegigihannya untuk mendapatkan uang sendiri, meskipun ia mampu membeli puluhan koki, kini terlihat sebagai sebuah kehormatan. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau pandai memasak? Tanya Yo Jung. Setelah piringnya benar-benar bersih, Mo Yu mengangkat bahu. Kenapa aku harus memberitahu? Kau tidak bertanya. Lagi pula, ini hanya hobiku. Dan kau juga tidak pernah memberitahuku bahwa kau suka makanan pedas. Kau terlihat seperti pria yang hanya makan steak mahal tanpa bumbu. Yo Jung tertawa. Ia menyadari betapa dangkalnya penilaiannya selama ini. Ia menilai Mo Yu hanya dari penampilannya yang cuek dan obsesinya terhadap uang. Aku suka makanan yang bernyawa, Mo Yu. Sama seperti masakanmu ini, kata Yo Jung. Kata-kata itu jauh lebih dari sekadar pujian makanan. Itu adalah pengakuan tulus pertamanya terhadap nilai Mo Yu yang sebenarnya. Mo Yu menatapnya. Ada sedikit kehangatan di matanya yang polos. Terima kasih atas ulasanmu. Aku akan memberimu diskon 10% jika kau memesan catering dariku nanti. Yo Jung tersenyum kecil. Dinginnya kontrak mereka terasa mulai mencair. Sedikit demi sedikit. Berkat kehangatan sop buntut mercon buatan Mo Yu. Ia mulai melihat bahwa wanita mandiri yang ia anggap sebagai musuh kriteria, justru memiliki pesona yang jauh lebih kuat dan unik daripada wanita manja manapun. Ia mulai ingin tahu lebih banyak tentang dunia Mo Yu. Bab 5. Dapur yang ramai dan pesona ambisi. 5.1 Mo Yu. Si koki bisnis. Sejak insiden sop buntut mercon, Yo Jung diam-diam menantikan momen makan malam. Mo Yu, entah karena merasa berterima kasih atas ulasan jujur Yo Jung, atau karena ingin terus menguji resep baru, mulai memasak porsi besar hampir setiap malam. Mo Yu tidak pernah bertanya apakah Yo Jung mau makan masakannya. Ia hanya menyisakan porsi untuknya di atas meja dapur. Itu adalah cara Mo Yu menunjukkan perhatian tanpa melanggar kontrak emosional mereka. Suatu malam, Yo Jung pulang dan menemukan hidangan baru. Nasi liwet komplit dengan ayam goreng kuning. Aromanya memenuhi seluruh penthouse. Yo Jung segera ke dapur. Mo Yu ada di sana. Tapi kali ini ia tidak membersihkan. Ia sibuk mengemas lusinan kotak makanan yang sudah diberi label stiker kecil karyanya sendiri. Penampilannya benar-benar amburadul. Rambutnya yang dikepang sudah lepas, menyisakan anak rambut yang lengket di dahi. Ia memakai kacamata baca minus besar, dan kaos oversize yang kini ternoda bumbu kunyit. Laris manis.
Ya, tanya Yojung. Mengambil tempat duduk di bangku bar dapur. Mo Yu, tanpa menoleh, mengangguk cepat. Sop buntut mercon laku keras. Sekarang aku harus memenuhi pesanan nasi liwet ini untuk acara arisan ibu-ibu pejabat. Aku hanya menerima pesanan dalam jumlah terbatas, agar aku tetap bisa fokus pada proyek freelance-ku. Tapi kau terlihat sangat lelah, ujar Yojung. Mo Yu hanya menyeka keringatnya dengan bahu. Lelah, tapi senang. Uang yang masuk fantastis. Setelah ini aku harus lembur. Ada proofreading kontrak hukum 50 halaman. Tapi, karena kau sudah di sini, nasi liwetmu ada di bawah tudung saji. Makanlah selagi hangat. Aku harus menyelesaikan ini sebelum kurir datang. Yojung makan nasi liwet itu, yang ternyata luar biasa lezat. Nasi yang gurih, ayam yang renyah, sambal yang nendang. Ia makan sambil mengamati Mo Yu yang sibuk. Mo Yu tidak pernah berdandan untuknya. Mo Yu tidak pernah menunjukkan sisi lembut yang ia dambakan. Mo Yu sering terlihat berantakan, serius, dan fokus pada pekerjaannya. Namun, Yojung merasa dia tidak bisa berpaling. Kegigihan dan semangatnya untuk berhasil dengan caranya sendiri, ditambah dengan talenta memasak yang tersembunyi, justru jauh lebih menarik daripada wanita manja manapun. 5.2 Dapur yang menjadi arena kerja. Dapur penthouse mewah itu kini menjadi arena kerja Mo Yu. Pagi hari, Yojung akan mendapati Mo Yu sedang mencoba resep sarapan unik sambil berbicara dengan aksen asing di telepon. Rupanya sedang menerjemahkan secara online. Sore hari, setelah Yojung pulang dari kantor, dapur akan dipenuhi uap masakan, aroma rempah, dan tumpukan kotak plastik. Suatu malam, Yojung sengaja pulang lebih awal, sekitar jam 7 malam. Ia menemukan Mo Yu sedang berjongkok di lantai, mencoba memperbaiki mixer yang rusak. Tangannya berlumuran oli. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak panggil teknisi? Yojung mendekat. Mo Yu mendongak. Wajahnya dipoles noda hitam. Ia tampak seperti mekanik yang kelelahan. Teknisi mahal. Lagi pula, aku suka memperbaiki barang. Ini lebih efisien daripada membuang uang. Aku butuh mixer ini untuk batch pesanan kue kering besok. Yojung hanya bisa menatapnya. Wanita ini, pewaris konglomerat, rela berjongkok di dapur, memperbaiki mixer bekas, hanya demi menghemat uang dan menyelesaikan pesanan kecilnya. Yojung tanpa sadar meraih tisu dan membersihkan noda oli di pipi Mo Yu. Mo Yu tersentak. Itu adalah sentuhan non-bisnis pertama yang tidak dingin dari Yojung. Biarkan saja, kotor, aku harus cuci tangan, kata Mo Yu, berusaha cuek. Aku tahu kau bisa melakukan semuanya sendiri, Mo Yu, kata Yojung pelan. Tapi, biarkan aku membantumu. Setidaknya untuk hal-hal yang tidak melanggar kontrak. Apa yang harus kulakukan? Mo Yu berpikir sejenak, lalu menunjuk tumpukan topping kue. Kau bisa memotong kacang almond ini. Potongannya harus seragam. Ya, kalau tidak, itu akan mempengaruhi kualitas plating. Yojung, seorang CEO yang terbiasa memberi perintah jutaan dolar, menghabiskan sisa malamnya memotong kacang almond. Dengan Mo Yu di sebelahnya, memberikan instruksi teknis yang detail. Sementara penampilan Mo Yu tetap amburadul dan fokusnya 100% pada kue. 5.3 Pergeseran fokus Yojung. Yojung mulai menggeser fokusnya. Ia tidak lagi menuntut Mo Yu untuk menjadi wanita manja yang bergantung padanya. Sebaliknya, ia mulai menemukan kepuasan kecil dengan menjadi asisten tidak resmi Mo Yu. Yojung akan memastikan kopi terbaik tersedia untuk Mo Yu saat ia lembur menulis laporan. Ia mulai memastikan agar mixer yang sudah diperbaiki tidak rusak lagi. Ia akan duduk di meja makan, berpura-pura membaca laporan perusahaan. Padahal ia sedang mencuri pandang melihat betapa bersemangatnya Mo Yu saat bekerja. Yojung sadar, ia tidak jatuh cinta pada penampilannya yang amburadul atau sikapnya yang cuek. Ia jatuh cinta pada semangat, kegigihan, dan integritas Mo Yu. Mo Yu adalah wanita yang tahu apa yang ia inginkan dan rela berjuang habis-habisan untuk mendapatkannya. Entah itu uang sewa kos atau resep sop buntut yang sempurna. Yojung akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, kriteria istrinya yang lama sudah mati. Ia tidak lagi menginginkan wanita yang bergantung. Ia menginginkan Mo Yu, wanita tangguh yang menantangnya dan menginspirasinya. Kini,
tugas Yojung bukan lagi membatalkan kontrak pernikahan, melainkan mencari cara untuk menaklukkan hati Moyu, yang sepertinya hanya peduli pada deadline dan rasa gurih masakan. Bab 6. Transformasi 360 derajat dan pukulan telak bagi Yojung. 6.1 Acara wajib dan perdebatan kostum. Meskipun Moyu dan Yojung terikat kontrak, ada kalanya mereka harus bertindak sebagai pasangan sempurna di depan umum, terutama di acara-acara penting yang dihadiri oleh kedua nenek mereka. Malam ini adalah salah satunya, pesta amal tahunan yang diselenggarakan oleh grup Han. Yojung telah memperingatkan Moyu agar berpakaian yang pantas. Aku harap malam ini kau tidak memakai kaus belel dan sneakers, ujar Yojung saat sarapan, menatap Moyu yang sibuk membaca saham di tablet sambil menghabiskan semangkuk oatmeal instan. Moyu mengangkat bahu, matanya tak lepas dari layar. Aku punya gaun, jangan khawatir. Aku tahu cara bersikap profesional di depan publik. Aku akan berpakaian seperti Nyonya Han yang sempurna, sesuai dengan klausul 5, penampilan publik di kontrak kita. Yojung hanya bisa mendengus. Moyu selalu berpegangan pada kontrak. Ia yakin Moyu hanya akan memakai gaun sederhana seadanya, sama seperti penampilan cueknya yang lain. Yojung sudah bersiap mental untuk menahan rasa malu melihat istrinya yang tidak peduli pada mode. 6.2 Kejutan yang membatu di pintu kamar. Yojung mengenakan tuxedo hitam yang dibuat khusus, tampak sempurna. Ia menunggu Moyu di ruang tamu. Jam tangan mahalnya sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tepat waktu, pintu kamar Moyu terbuka. Yojung berbalik, dan napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Di ambang pintu, berdiri Moyu, gadis yang kemarin sore berjongkok di dapur dengan noda oli dan kacamata tebal, kini menghilang sepenuhnya. Di hadapannya, adalah seorang dewi yang anggun. Moyu mengenakan gaun malam panjang berwarna emerald gelap yang kontras sempurna dengan kulit putihnya. Gaun itu memiliki potongan elegan, memperlihatkan bahu indahnya, dan jatuh anggun mengikuti lekuk tubuhnya yang ternyata sangat proporsional. Rambutnya yang biasanya dikuncir asal, kini ditata lembut bergelombang dan disematkan oleh jepit mutiara sederhana. Wajahnya dipoles riasan tipis, menonjolkan mata indahnya yang besar dan bibir merah muda alami. Ia juga memakai anting berlian sederhana. Moyu berjalan pelan, membawa aura tenang dan percaya diri. Ia terlihat seperti model high fashion yang baru saja turun dari catwalk. "Kau sudah siap?" tanya Moyu. Suaranya tenang, tanpa menyadari ekspresi terkejut yang membekukan wajah Yojung. Yojung tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap. Ini adalah Moyu, gadis yang selalu berdebat tentang harga grosir bumbu dapur. Gadis yang lebih suka memperbaiki mixer daripada pedicure. Kau, Yojung akhirnya menemukan suaranya. Sedikit bergetar. Kau terlihat berbeda. Moyu mengerutkan kening sedikit. Aku sudah bilang. Aku tahu cara bersikap profesional. Penampilan ini hanya standar minimal untuk acara publik. Aku tidak suka terlihat jelek di depan orang banyak. Itu merusak citra personal branding. Moyu kemudian mendekat. Tangannya terulur. Bukan untuk memeluk, melainkan untuk merapikan dasi Yojung yang sedikit miring. Dasimu miring. Kalau di depan umum, itu akan memalukan untuk CEO sepertimu. Aku sudah mempelajarinya di YouTube. Untungnya aku tidak harus memilih dasi, karena tuxedo ini sudah standar. Gumam Moyu, kembali ke mode efisiensi. 6.3 Pukulan telak di hati Yojung. Yojung menatap Moyu yang berdiri begitu dekat dengannya. Aroma parfumnya lembut, bukan bau masakan seperti biasanya. Yojung merasakan jantungnya berdebar kencang. Sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Moyu yang amburadul di dapur adalah wanita yang membuatnya kagum karena semangatnya. Moyu yang mempesona di gaun emerald ini adalah wanita yang membuatnya jatuh cinta karena kecantikannya yang tersembunyi. Ia menyadari bahwa Moyu memiliki segalanya, kecerdasan, semangat, dan kecantikan memukau, tetapi ia hanya memilih untuk menunjukkan sisi cuek dan pekerja kerasnya. Dia adalah harta karun yang tidak ia hargai selama ini. Kau sangat cantik, Moyu, bisik Yojung. Suaranya tulus. Tidak ada lagi nada dingin atau dominan. Moyu tampak sedikit salah tingkah. Terima kasih. Aku harus mengembalikannya ke toko sewa besok pagi. Gaun ini sangat mahal.
Aku akan membelikannya untukmu. Potong Yojung cepat. Kau bisa menyimpannya. Tidak perlu. Aku tidak suka menumpuk barang yang tidak efisien. Balas Moyu. Segera kembali ke sikap praktisnya. Sudah. Ayo pergi. Aku tidak suka terlambat. Kalau acaranya selesai lebih cepat, aku bisa kembali dan menyelesaikan laporan freelance-ku. Di dalam mobil, Yojung tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Moyu. Ia melihat betapa indahnya gadis itu, dan betapa jauhnya ia dari genggamannya. Ia merindukan bau bumbu dapur di kaos oversize Moyu, dan ia juga terpesona dengan aura anggunnya malam ini. Yojung tahu, ia harus segera mengakui perasaannya sebelum kontrak mereka berakhir. Moyu adalah wanita paling mandiri yang pernah ia temui. Dan ironisnya, ia kini ingin bergantung pada Moyu, bukan untuk diurus, melainkan untuk diinspirasi dan dicintai. Bab 7. Strategi penaklukan hati si workaholic. 7.1 Misi. Mendapatkan perhatian Moyu. Setelah melihat transformasi Moyu yang memukau di pesta amal, Yojung sadar bahwa ia tidak bisa lagi bermain pasif. Kontrak 2 tahun mereka terasa seperti bom waktu. Ia memutuskan untuk menggunakan semua kecerdasan strategisnya sebagai CEO untuk memenangkan hati Moyu. Namun, ia tahu, taktik romantis klise tidak akan berhasil pada wanita yang lebih menghargai spreadsheet daripada mawar. Strategi Yojung sederhana, masuk ke dalam dunianya dan menjadi sumber efisiensi utamanya. Keesokan harinya, Yojung menemui Kepala Human Resources Hari Grup Han. Cari dan rekrut semua freelancer terbaik di bidang terjemahan dan copywriting yang pernah bekerja untuk Nona Moyu. Tawarkan gaji 3 kali lipat. Mereka harus bekerja di bawah pengawasan langsungku. Perintah Yojung. Kepala Hari terkejut. Maaf, Tuan Yojung. Bukannya itu di luar cakupan bisnis kita. Anggap saja ini investasi jangka panjang. Aku ingin menguasai pasar freelance yang berkualitas. Jawab Yojung dingin, sambil tersenyum misterius. Dalam 3 hari, sebagian besar proyek freelance Moyu, mulai dari terjemahan kontrak hukum hingga penulisan artikel marketing dadakan, tiba-tiba diakuisisi oleh Grup Han dengan penawaran yang tidak bisa ditolak. 7.2 menjadi efisien yang tak terhindarkan. Pada hari Jumat, Moyu tampak frustrasi. Ia duduk di meja dapur. Wajahnya murung, menatap layar laptop. Ada apa? Proyekmu gagal, tanya Yojung, yang kini sering sengaja duduk di dekatnya. Berpura-pura membaca laporan sambil memotong sayuran untuk sop buntut mercon malam itu. Tidak gagal, tapi proyek-proyek yang aku andalkan tiba-tiba diambil oleh perusahaan besar. Mereka menawarkan tarif gila-gilaan. Sekarang aku harus mencari pekerjaan baru lagi. Ini sangat tidak efisien, keluh Moyu. Yojung menahan senyum puas. Mungkin kau harus mencari klien yang lebih stabil dan besar, Moyu. Kenapa tidak bekerja untuk perusahaan dengan proyek jangka panjang dan bayaran tetap? Moyu mendongak. Aku sudah mencari, tapi sulit untuk mendapatkan waktu interview yang pas di sela-sela bisnis cateringku. Yojung menyodorkan sebuah kartu nama dengan desain minimalis. Ambil ini, Grup Han sedang mencari konsultan part-time untuk menganalisis laporan bisnis kami. Jam kerjanya fleksibel. Bayaran per jamnya 2 kali lipat dari rata-rata pasar. Ini bisa menutupi semua biaya freelance yang hilang. Moyu mengambil kartu itu. Matanya langsung bersinar karena angka dan efisiensi yang ditawarkan. Grup Han, bukankah itu perusahaanmu? Iya, tapi kau akan melapor pada kepala departemen lain. Aku tidak akan mencampuri pekerjaanmu. Anggap saja ini penawaran bisnis yang menguntungkan. Moyu berpikir cepat, bayaran besar, waktu fleksibel, dan pekerjaan yang menantang otaknya. Ini adalah tawaran paling efisien yang pernah ia terima. Baiklah, aku setuju, kata Moyu, lalu mencatat jadwal wawancaranya, yang tentu saja sudah diatur sempurna oleh Yojung. 7.3 Memenangkan rasa lapar. Yojung juga menyerang Moyu melalui jalur kebahagiaan utamanya, makanan. Sejak Yojung menjadi asisten dapur dadakan, ia mulai mencatat semua keluhan Moyu terkait peralatan dan bahan. Suatu pagi, Moyu terkejut melihat sebuah kotak besar di dapurnya. Isinya adalah blender profesional berkapasitas besar dan berdaya tinggi, lengkap dengan garansi resmi. Siapa yang mengirim ini? Tanya Moyu pada Yojung.
Aku membelinya. Jawab Yo Jung santai. Sedang memoles sendok garpu yang akan digunakan Mo Yu untuk catering berikutnya. Blender lamamu terlalu lambat dan sering macet. Itu membuang waktu kerjamu 5 menit per hari. Blender ini lebih efisien. Anggap saja ini investasi untuk kelancaran bisnis barumu di grup Han. Mo Yu menatap blender itu. Dia sangat menyukainya. Dia tahu harganya sangat mahal. Tetapi Yo Jung membungkusnya dalam alasan efisiensi, yang membuat Mo Yu tidak bisa menolak. Lalu, Yo Jung mulai mencari tahu semua bahan makanan langka yang selalu ingin dicoba Mo Yu untuk resepnya. Ia menggunakan koneksi bisnis grup Han untuk mendapatkan travel impor, rempah langka, dan seafood segar langsung dari nelayan. Aku membelinya untuk menjalin relasi dengan pemasok, Mo Yu. Karena sudah terlanjur dibeli, kau bisa menggunakannya untuk resep barumu. Yo Jung selalu berdalih. Mo Yu senang bukan main. Ia kini memiliki bahan-bahan premium, pekerjaan bergaji tinggi yang menantang, dan peralatan terbaik, semua berkat intervensi Yo Jung yang efisien ini. Hubungan mereka mulai berubah. Mo Yu masih cuek, tapi kini ia sering mencari Yo Jung untuk meminta pendapat tentang laporan bisnis barunya atau untuk menyajikan hasil masakannya yang menggunakan bahan premium. Yo Jung tidak lagi menjadi suami kontrak, melainkan partner paling efisien bagi Mo Yu. Satu malam, Mo Yu menatap Yo Jung yang sedang membersihkan wok bekas ia memasak rendang. Yo Jung, panggil Mo Yu. Ya, terima kasih. Kau membuat hidupku jauh lebih efisien. Kau adalah partner kerja terbaik yang pernah kumiliki. Yo Jung tersenyum dalam hati. Ia tidak mendapatkan ucapan romantis, tapi ucapan partner terbaik yang efisien dari Mo Yu adalah kemajuan yang luar biasa. Ia tahu ia belum memenangkan hatinya, tetapi ia sudah berhasil meruntuhkan tembok ketidakacuhan Mo Yu. Selanjutnya, aku akan pastikan dia menyadari bahwa perasaan jauh lebih penting daripada efisiensi. Tekad Yo Jung. Bab 8. Prinsip tak tergoyahkan dan batasan yang ditarik. 8.1 Kegelisahan Mo Yu. Setelah menerima pekerjaan konsultan di grup Han, hidup Mo Yu menjadi jauh lebih stabil dan profesional. Ia tidak perlu lagi stres mengejar tenggat waktu freelance receh. Bisnis cateringnya pun maju pesat berkat bahan premium dan peralatan baru yang dibelikan Yo Jung. Namun, ketenangan ini justru membuat Mo Yu gelisah. Ia merasa terlalu nyaman. Semua kemudahan ini datang dari satu sumber, Yo Jung. Suatu malam, Mo Yu sedang menghitung gaji pertamanya dari grup Han. Angkanya fantastis. Jauh melampaui gabungan semua penghasilannya selama 6 bulan terakhir. Ia menatap deretan angka itu. Dan bukannya merasa bangga, ia merasa tidak enak. Ia menoleh, melihat Yo Jung sedang santai membaca di ruang tamu. Pria itu tampak rileks, bukan seperti CEO yang sibuk. Mo Yu menghampirinya, membawa printout slip gajinya. Yo Jung, aku mau bertanya serius, kata Mo Yu. Nadanya kembali ke mode negosiasi. Yo Jung meletakkan bukunya. Ada apa? Proyekmu ada masalah. Gajiku ini terlalu besar. Aku sudah membandingkannya dengan standar industri. Posisi konsultan part-time tidak seharusnya dibayar sebesar ini. Aku tahu ini adalah caramu membalas budi karena aku menguji resepmu. Tapi aku tidak mau. Ujar Mo Yu, mendorong slip gaji itu kembali ke dada Yo Jung. Ini bukan bayaran budi, Mo Yu. Kau cerdas, dan analisis datamu sangat akurat. Kau layak mendapatkannya. Grup Han menghargai kualitas, bukan hanya jam kerja. Jelas Yo Jung, berusaha meyakinkan. Aku tahu nilaiku, tapi aku juga tahu politik di balik ini. Kau tidak perlu berbohong. Kau tahu aku tidak akan menerimanya jika aku tahu ini adalah gaji, kasih sayang, dari suamiku. Aku hanya akan menerima standar pasar yang wajar. Jika kau tidak mau memotong gajiku, aku akan mengundurkan diri. 8.2 Deklarasi Kemerdekaan. Mo Yu menegakkan tubuh. Inilah inti dari semua kegelisahannya. Ia mencintai independensinya lebih dari uang. Yo Jung, aku tidak mau bergantung padamu, kata Mo Yu tegas. Aku tahu kau sudah banyak membantuku. Aku menghargai blender itu, bahan premium itu, dan pekerjaan ini. Tapi semua ini membuatku merasa terikat dan lemah. Aku ingin berdiri sendiri. Aku tidak suka merasa segala kemudahanku berasal darimu.
Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil tanpa bantuan siapapun, bahkan dirimu. Yojung menatap istrinya. Hatinya mencelos. Ia pikir ia sudah menemukan cara yang sempurna untuk mendekatinya. Tetapi Mo Yu justru menarik garis batas yang lebih tebal. Kenapa kau harus sekeras itu? Mo Yu, kenapa kau harus menolak semua kemudahan yang bisa kau dapatkan? Tanya Yojung. Suaranya sedikit kecewa. Ini bukan tentang menolak kemudahan. Ini tentang prinsip. Aku tidak mau kalau suatu hari nanti kau bisa mengungkit-ungkit bahwa aku berhasil karena kau memegang kendali atas kehidupanku. Aku tidak mau berhutang budi. Mo Yu menunjuk pada blender baru di dapur. Aku akan membayar blender itu dengan cicilan. Dan aku minta kau atur ulang gajiku ke standar pasar yang wajar. Atau aku akan berhenti. Yojung menyadari bahwa kegigihan Mo Yu yang membuatnya jatuh cinta kini menjadi tembok penghalang terbesar mereka. Mo Yu begitu gigih mempertahankan independensinya hingga menolak perlakuan sebagai istri. Baiklah, kata Yojung, menghela napas panjang. Ia mengambil printout slip gaji itu. Aku akan meminta hari merevisi gajimu. Tapi sebagai gantinya, tolong jangan bersikap dingin padaku di rumah. Aku sudah berusaha masuk ke duniamu. Aku menjadi asisten dapurmu. Aku membantumu dalam pekerjaanmu. Apa kau tidak melihatnya? 8.3 Jembatan rasa yang tak terlihat. Mo Yu terdiam. Ia melihat. Ia tahu Yojung sudah berubah. Pria dingin yang menuntut istri manja itu kini rela memotong kacang almond dan mencuci piring demi mendapatkan perhatiannya. Ia merasa hangat. Namun ia takut jika ia mengakui perubahan itu, ia akan kehilangan kendali atas dirinya. Aku melihatnya, jawab Mo Yu, sedikit melunak. Dan aku berterima kasih, kau membuatku merasa dihargai sebagai partner. Tapi jangan coba-coba membelikanku barang mewah tanpa persetujuan, atau menaikkan gajiku secara tidak adil lagi. Aku tidak mau kau melanggar pasal 3, larangan menggunakan uang satu sama lain. Yojung tersenyum tipis. Baik, aku tidak akan membelikanmu barang mewah. Tapi aku akan tetap membantumu di dapur. Dan aku akan tetap menjadi partner paling efisien untukmu. Kau tidak bisa melarangku makan masakanmu, kan? Itu adalah hakku sebagai penghuni rumah ini. Mo Yu mengangguk. Itu benar, aku tidak bisa melarangmu makan. Tapi kau harus memberi ulasan yang jujur. Aku butuh data untuk meningkatkan kualitas bisnisku. Meskipun Mo Yu tampak kembali menarik diri, Yojung tahu ia telah membuka celah. Mo Yu kini menghargai kehadirannya. Bahkan jika hanya dalam peran sebagai partner bisnis yang efisien dan pengulas makanan. Yojung memutuskan untuk menghormati batasan yang ditarik Mo Yu. Ia akan memenangkan hati istrinya bukan dengan uang atau kekuasaan, melainkan dengan konsistensi, ketulusan, dan rasa kagum yang ia tunjukkan pada kegigihan Mo Yu. Yojung mengambil keputusan penting. Ia harus mengakui perasaannya sebelum Mo Yu berhasil melunasi cicilan blender dan memutuskan bahwa kontrak 2 tahun mereka sudah harus diakhiri. Bab 9. Kedatangan masa lalu dan tembok cuek yang dibangun kembali. 9.1 Tamu tak terduga. Beberapa minggu setelah konflik tentang gaji, hubungan Mo Yu dan Yojung berjalan dalam keseimbangan yang aneh. Mo Yu tetap fokus pada pekerjaan dan bisnis cateringnya. Sementara Yojung secara konsisten menjadi partner yang suportif dan efisien. Yojung sudah terbiasa dengan kehangatan masakan Mo Yu setiap malam. Dan Mo Yu mulai menerima kehadiran Yojung sebagai bagian yang menyenangkan dari rutinitasnya. Suatu sore, saat Yojung dan Mo Yu sedang membahas laporan analisis pasar grup Han di ruang kerja, bel pintu berbunyi. Pelayan membuka pintu. Dan tak lama kemudian, seorang wanita cantik, anggun, dan berkelas masuk ke ruang tamu. Wanita itu adalah Seorin, cinta pertama Yojung yang juga seorang model internasional sukses. Ia telah menetap di luar negeri selama bertahun-tahun dan baru kembali ke Jakarta. Yojung, seru Seorin dengan senyum memikat. Suaranya dipenuhi keakraban. Ia berjalan langsung menuju Yojung, mengabaikan Mo Yu yang duduk di sebelah Yojung. Yojung terkejut. Seorin, kapan kau kembali? Seorin memeluk Yojung dengan erat, pelukan yang akrab dan lama. Mo Yu hanya bisa duduk diam, kaku. Aku baru tiba. Aku dengar kau sudah menikah. Kenapa tidak memberitahuku? Kau menghilang begitu saja dari hidupku, kata Seorin manja.
Suaranya persis seperti kriteria istri idaman Yojung dulu. Manja, bergantung, dan sangat ekspresif. Seorin akhirnya menoleh ke Moyu. Ia melihat Moyu mengenakan kaos oversize baru saja keluar dari dapur kacamata baca, dan rambut yang diikat setengah-setengah. Oh, ini istrimu. Aku Seorin, teman lama Yojung. Sangat lama, kata Seorin, menyalami Moyu dengan tangan dingin. Ada nada meremehkan yang terselubung. Moyu, meskipun hatinya tiba-tiba terasa sesak, segera mengaktifkan mode cuek profesional. Aku Moyu, istri Yojung. Aku sedang sibuk, jadi maaf aku tidak bisa menemanimu. Kalau kau mau minum, silakan minta pada pelayan. Yojung, aku sudah menyelesaikan laporan yang kau minta. Aku pergi dulu, kata Moyu datar. Bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa menunggu balasan dari Yojung atau Seorin. 9.2 Moyu yang cuek kembali. Moyu kembali ke kamarnya. Tetapi ia tidak bekerja. Ia hanya duduk diam. Gejolak emosi yang selama ini berhasil ia tekan dengan pekerjaan dan angka tiba-tiba meledak. Rasa sesak dan cemburu itu terasa asing baginya. Selama ini, Yojung adalah partnernya, rekan kerjanya, pengulas masakannya. Moyu sudah lupa bahwa hubungan mereka hanyalah kontrak. Melihat interaksi Yojung dan Seorin yang begitu akrab dan hangat, persis seperti yang ia bayangkan seharusnya pasangan suami istri, membuatnya sadar bahwa Yojung dan dia tidak pernah berada di level yang sama. Seorin adalah wanita yang pantas mendapatkan Yojung, cantik, anggun, dan memiliki waktu untuk menjadi perhatian. Sementara dia hanya seorang workaholic yang berantakan dan hanya bisa menawarkan sop buntut. Untuk melindungi diri dari rasa sakit yang aneh ini, Moyu mengambil keputusan cepat, ia harus menarik diri sepenuhnya. Ia harus kembali ke Moyu yang cuek dan dingin, yang berpegangan erat pada perjanjian nol komitmen. 9.3 Tembok baru Yojung. Selama beberapa hari ke depan, Yojung mencoba menyeimbangkan kehadiran Seorin, yang selalu ada dengan alasan pekerjaan atau mengenang masa lalu, dengan kehidupan rumah tangganya bersama Moyu. Yojung memperhatikan perubahan pada Moyu. Moyu kembali ke kamar kos lamanya, hanya untuk mengambil barang, katanya. Tetapi ia menghabiskan waktu lama di sana. Di rumah, ia tidak lagi memasak. Dapur menjadi sunyi. Jika Moyu ada di dapur, ia hanya membuat oatmeal instan atau sandwich cepat. Saat Yojung bertanya tentang resep barunya, Moyu menjawab dingin, bisnis catering sedang sepi. Aku fokus pada laporan grup Han. Aku harus kembali bekerja. Itu lebih penting. Saat Yojung mencoba membantunya memotong sayuran, Moyu menolak. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak mau kau mengganggu efisiensiku. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini. Yojung tahu. Moyu tidak lagi cuek. Moyu sedang menghukumnya dengan sikap cuek. Suatu malam, Seorin sengaja datang ke penthouse saat makan malam. Ia duduk di meja makan, mencoba menarik perhatian Yojung dengan cerita-cerita glamornya. Yojung terus mencuri pandang ke dapur, tempat Moyu sedang sibuk mencuci piring dengan ekspresi datar. Moyu, kenapa kau tidak bergabung? Tanya Seorin, dengan nada mengundang namun jelas meremehkan. Tidak perlu, aku sudah makan. Aku harus mencuci piring ini agar steril. Aku tidak suka menunda pekerjaan rumah tangga. Nikmatilah makananmu, jawab Moyu tanpa menoleh. Lalu segera masuk ke kamarnya, mengunci diri. Yojung merasa frustrasi. Ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah dalam perasaannya. Tetapi Moyu justru kembali ke nol, kembali ke kontrak. Ia harus meyakinkan Moyu bahwa cinta pertama tidak ada artinya. Yojung harus membuktikan bahwa kegigihan Moyu yang ia cintai tidak boleh disembunyikan lagi. Bab 10. Pengakuan yang tak terhindarkan dan hancurnya tembok. 10.1 Pilihan yang memecah belah. 3 hari Moyu menarik diri. 3 hari dapur Yojung sepi dari aroma masakan. Dan 3 hari Yojung harus menahan frustrasi. Puncaknya terjadi saat makan malam di penthouse. Seorin datang lagi. Kali ini membawa berkas penting. Aku ingin meminta saranmu tentang investasi ini. Yojung, kata Seorin, melirik Moyu yang baru saja masuk ke ruang makan, hanya untuk mengambil sebotol air mineral. Aku butuh seseorang yang cerdas dan bisa kuandalkan, dan itu selalu dirimu.
Yo Jung melirik Mo Yu. Istrinya hanya berdiri di sana, cuek, minum air, dan siap untuk menghilang lagi. Mo Yu, tolong lihat berkas ini sebentar. Yo Jung mencoba melibatkan Mo Yu. Mo Yu menggeleng. Tidak perlu. Urusan bisnisnya Seorin, bukan urusanku. Dan aku harus menyiapkan materi untuk presentasi internal besok pagi. Efisiensi. Yo Jung, aku harus fokus. Mo Yu kemudian berjalan menuju pintu keluar ruang makan. Yo Jung sudah muak. Ia tidak tahan lagi dengan permainan. Cuek, Mo Yu yang menyakiti dirinya sendiri. Tunggu. Mo Yu, bentak Yo Jung. Suaranya menggelegar di ruang makan. Mo Yu berhenti, tapi tidak berbalik. Seorin, maaf, aku harus berbicara dengan istriku. Urusanmu bisa kita bahas besok, kata Yo Jung dingin pada Seorin, lalu berdiri dan berjalan cepat ke arah Mo Yu. 10.2 pertengkaran yang meledak. Yo Jung meraih lengan Mo Yu dan membalikkan tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Kau melanggar kontrak, dan ada tamu, desis Mo Yu. Matanya memancarkan amarah yang tersembunyi. Kontrak, kau selalu bersembunyi di balik kontrak sialan itu. Seru Yo Jung, kenapa kau kembali bersikap dingin dan mengabaikanku? Karena Seorin datang, kau cemburu. Mo Yu, dan kau lari dari perasaanmu. Mo Yu melepaskan cengkeraman Yo Jung. Wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah dan takut emosinya terbongkar. Aku tidak cemburu, aku hanya kembali ke tujuan awal pernikahan ini, hanya di atas kertas. Kau punya cinta pertamamu. Dia memenuhi semua kriteria istrimu. Dia lembut. Dia bergantung padamu. Dia wanita yang kau inginkan. Aku hanyalah seorang workaholic yang berantakan dan hanya peduli pada uang. Aku tidak akan pernah menjadi wanita yang kau butuhkan. Jadi, aku hanya menjalankan kontrak. Aku tidak mau bergantung padamu. Dan aku tidak mau mencampuri urusan pribadimu. Mo Yu berteriak. Semua rasa sakitnya keluar melalui kata-kata yang ia tutupi dengan alasan logis. Lalu kenapa kau berhenti memasak? Kenapa kau kembali ke oatmeal instan? Kenapa kau menolak bantuanku di dapur? Padahal itu membuatmu lebih efisien. Desak Yo Jung. Karena aku tidak mau semua kemudahanku berasal darimu. Aku tidak mau suatu saat nanti, saat kita bercerai, aku menyadari bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Mo Yu akhirnya mengakui ketakutan terbesarnya. 10.3 pengakuan dan ciuman. Yo Jung menatap Mo Yu. Ia melihat air mata yang berkaca-kaca di mata polos itu. Ia melihat Mo Yu yang sekeras baja akhirnya menunjukkan kerentanan. Yo Jung tersenyum lembut. Senyum yang sama sekali berbeda dari CEO dingin yang selama ini ia kenal. Ia menoleh ke arah Seorin yang masih berdiri terpaku di meja makan. Seorin, panggil Yo Jung tegas. Aku menghargai masa lalu kita, tapi aku tidak mencintaimu. Aku mencintai wanita yang berdiri di depanku sekarang. Aku mencintai Mo Yu. Aku minta maaf, tapi kau harus pergi. Seorin terkejut, namun Yo Jung tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Ia fokus sepenuhnya pada Mo Yu. Yo Jung kembali menatap mata Mo Yu, memegang kedua bahu gadis itu dengan lembut. Dengarkan aku, Mo Yu. Kau salah. Aku tidak mencintai wanita yang bergantung. Aku mencintai wanita yang tangguh, gigih, dan tidak pernah menyerah. Aku mencintai Mo Yu. Aku mencintai caramu berjuang. Aku mencintai caramu memasak. Dan aku mencintai caramu yang polos saat kau bahagia karena uangmu bertambah. Kau adalah inspirasiku. Mo Yu menggeleng, mencoba memproses pengakuan itu. Kau berbohong. Kontrak itu sudah kubakar di hatiku. Mo Yu, aku mencintaimu apa adanya. Aku ingin membatalkan semua pasal sialan itu. Aku tidak mau kita berpisah setelah 2 tahun. Aku ingin kita menjadi suami istri yang sebenarnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku melihatmu berjuang dan aku akan selalu menjadi partner paling efisien untukmu. Selamanya. Mo Yu masih tampak ragu. Matanya penuh air mata dan kebingungan. Ketakutannya pada ketergantungan begitu besar. Tapi aku tidak tahu cara menjadi istri yang baik. Yo Jung. Aku tidak tahu cara mencintai. Bisik Mo Yu. Suaranya pecah. Yo Jung tidak memberinya kesempatan untuk mundur lagi. Ia menarik Mo Yu ke pelukannya dengan cepat. Memeluknya dengan erat. Lalu menundukkan kepalanya. Ia mencium Mo Yu. Ciuman itu dalam.
bukan dingin atau tergesa-gesa, melainkan penuh kerinduan dan kepastian. Mo Yu, yang cuek dan polos, awalnya kaku. Namun perlahan, ia merasakan semua dinding logis yang ia bangun runtuh. Kehangatan pelukan Yo Jung, ketulusan ciumannya, mengalahkan semua ketakutan akan ketergantungan. Ia membalas ciuman itu, untuk pertama kalinya mengakui bahwa perasaan yang ia hindari ternyata jauh lebih kuat dan lebih nikmat daripada nasi goreng seafood terbaik di dunia. Saat mereka melepaskan diri, dahi Yo Jung bersentuhan dengan dahi Mo Yu. "Aku mencintaimu, Mo Yu. Jangan lari lagi," bisik Yo Jung. Mo Yu, dengan pipi memerah dan mata yang sudah tidak lagi takut, tersenyum kecil. Aku tidak akan lari. Tapi kau harus membayarku 2 kali lipat untuk mencuci piring malam ini." "Itu tidak ada dalam kontrak," balas Mo Yu, memeluk Yo Jung erat-erat. Yo Jung tertawa, memeluk istrinya yang gigih dan kini penuh cinta itu. Bab 11. Awal yang canggung dan cinta berbasis efisiensi. 11.1 pagi setelah peristiwa. Pagi setelah pengakuan Yo Jung dan ciuman yang membatalkan kontrak emosional mereka, suasana di penthouse terasa sangat berbeda. Ada kehangatan yang manis, bercampur dengan kecanggungan yang luar biasa. Mo Yu bangun terlambat. Ia mendapati dirinya tidur di ranjang Yo Jung, sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ia bergegas keluar, mencari Yo Jung di dapur. Yo Jung sedang menyiapkan sarapan. Bukan oatmeal instan untuk Mo Yu atau sarapan mewah dari koki, melainkan pancake sederhana dengan sirup madu. Ia mengenakan kaos t-shirt dan celana santai, jauh dari citra CEO formal. "Pagi, partner," sapa Yo Jung. Senyumnya lembut dan tulus, membuat Mo Yu salah tingkah. "Pagi," balas Mo Yu, berusaha mengembalikan nada cueknya. "Kenapa kau di sini? Koki mana? Kenapa kau memasak?" "Aku menyuruh Koki libur hari ini. Aku ingin memasak untukmu. Kau selalu memasak untukku. Sekarang giliranku." Yo Jung meletakkan sepiring pancake di depan Mo Yu. Mo Yu duduk, matanya mengamati. "Kenapa pancake? Itu banyak karbohidrat. Aku sedang menghitung asupan kalori untuk menjaga efisiensi kerja." Yo Jung tertawa. "Kau tidak perlu seefisien itu dalam urusan cinta, Mo Yu. Aku mencintaimu, bukan hasil kerjamu." Mo Yu mengambil garpu. Ia mencicipi pancake itu. "Tidak buruk, tapi kau harus menambahkan sedikit vanili. Rasanya agak hambar." Ratingnya B-. Yo Jung hanya tersenyum. Ia tahu, ia tidak bisa mengubah Mo Yu seutuhnya. Dan ia tidak mau. Ia mencintai Mo Yu yang apa adanya, dengan segala penilaian efisiensi dan ratingnya. 11.2 menetapkan batas cinta yang baru. Meskipun mereka sudah berciuman dan saling mengakui perasaan, prinsip Mo Yu untuk mandiri dan tidak bergantung pada kekasih tetap teguh. "Dengar, Yo Jung," kata Mo Yu setelah sarapan, kembali ke mode profesional. "Aku menghargai perasaanmu dan ciuman itu. Tapi itu tidak berarti aku akan berhenti bekerja, atau aku akan membiarkanmu membelikanku barang mewah. Kontrak emosional sudah batal, tapi kontrak non-ketergantungan keuangan masih berlaku." Yo Jung mengangguk. Ia mengerti. "Baik, aku akan menghormati prinsipmu, tapi aku akan tetap menjadi partner yang efisien. Aku akan mendukung karir dan passionmu." Mo Yu tersenyum. Wajahnya cerah. "Bagus, kalau begitu, mari kita bahas. Sekarang kita sudah resmi berpasangan. Aku butuh bantuanmu dalam pengembangan bisnis cateringku. Aku butuh proposal bisnis yang matang untuk ekspansi ke pasar online yang lebih luas." Yo Jung tersenyum lebar. Mo Yu sedang meminta bantuan profesionalnya, bukan uangnya. Ini adalah bentuk cinta Mo Yu yang paling tulus. "Tentu, Nyonya Han, aku akan menyiapkan strategi marketing yang efisien. Dengan catatan, kau harus menciumku setiap pagi sebelum aku berangkat ke kantor. Itu akan meningkatkan efisiensi dan semangat kerjaku 100%. Tawar Yo Jung, membalas dengan negosiasi yang ia tahu Mo Yu tidak bisa tolak. Mo Yu memikirkannya sejenak. Ciuman sebelum berangkat. A priori, baiklah, tapi tidak boleh lebih dari 30 detik. Itu akan mengganggu jadwal kerjaku. Yo Jung menghampiri Mo Yu dan menciumnya lembut. Hanya 10 detik, sesuai batas efisiensi Mo Yu. 11.3 Cinta dalam bentuk data dan dukungan.
Hubungan mereka menjadi unik. Yojung tidak membelikan Mo Yu perhiasan, melainkan menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk memetakan rantai pasokan bahan makanan yang paling efisien bagi bisnis catering Mo Yu. Yojung akan menghabiskan malamnya, bukan di bar mewah, melainkan di dapur, membantu Mo Yu merancang label produk yang lebih menarik dan efisien secara biaya. Mo Yu, sebagai balasannya, akan selalu menyajikan hidangan paling enak dan paling baru yang ia ciptakan, dan memastikan Yojung mendapatkan review makanan yang paling jujur. Yojung mencintai Mo Yu yang apa adanya, bahkan saat Mo Yu berantakan di dapur. Ia kini melihatnya sebagai gambaran gairah dan ketulusan. Suatu malam, Mo Yu sedang bekerja hingga larut, matanya lelah. Yojung duduk di sebelahnya, memijat bahu Mo Yu dengan lembut. "Berhenti, Yojung, kau mengganggu konsentrasiku," tegur Mo Yu. "Ini bukan mengganggu. Ini pemulihan tenaga kerja yang efisien. Kau harus rileks agar besok bisa bekerja lebih baik," balas Yojung. Mo Yu bersandar di bahu Yojung, memejamkan mata. "Aku mencintaimu, Yojung," bisiknya. Yojung tertegun. Ini adalah kata-kata cinta pertama yang keluar dari mulut Mo Yu, tanpa dibungkus alasan efisiensi atau bisnis. "Aku mencintaimu juga, Mo Yu. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah memaksamu bergantung padaku. Kau boleh terus menjadi wanita paling mandiri di dunia. Aku hanya akan menjadi tempatmu bersandar saat kau terlalu lelah untuk menjadi mandiri," janji Yojung. Mo Yu tersenyum. Ia akhirnya menerima bahwa cinta sejati tidak harus berarti ketergantungan. Cinta Yojung adalah sebuah dukungan, sebuah partnership yang tulus, yang bahkan lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia hasilkan. Epilog, pasangan paling efisien. 2 tahun berlalu sejak perjanjian di atas kertas mereka dibatalkan oleh sebuah ciuman yang mendadak. Di atas meja kerja penthouse mewah, kini bukan hanya ada laporan keuangan grup Han, tetapi juga spreadsheet rapi yang memuat inventaris dan keuntungan bersih dari bisnis catering Mo Yu. Bisnis kuliner Mo Yu, yang awalnya hanya pesanan receh, telah berkembang menjadi perusahaan food tech kecil yang berfokus pada makanan rumahan berkualitas premium. Berkat strategi bisnis cerdas dari Yojung, si partner paling efisien. Mo Yu, yang kini berusia 22 tahun, tidak pernah berhenti bekerja. Ia menyelesaikan gelar S2-nya dengan predikat terbaik dan tetap menjalankan bisnisnya. Ia masih cuek terhadap penampilan sehari-hari, dan kaos oversize tetap menjadi seragam utamanya di rumah. Namun, kini matanya memancarkan kebahagiaan yang tenang. Suatu sore, Yojung 31 tahun pulang ke rumah. Ia tidak menemukan Mo Yu di dapur, melainkan di ruang tamu, terbungkus selimut sambil membaca buku. "Aneh, kenapa dapur sepi?" tanya Yojung, melepaskan dasinya. Mo Yu tersenyum lebar. "Aku tidak memasak hari ini. Aku baru saja menerima berita baik. Proyek analisis risiko yang aku kerjakan di grup Han, yang gajinya sudah kau turunkan ke standar wajar itu, mendapat bonus besar. Aku memutuskan untuk menggunakan uangku sendiri untuk membeli kita diner di Le Chate." Yojung terkejut. Le Chate, tempat di mana mereka pertama kali bertemu dan menyepakati kontrak dingin mereka. Le Chate, bukankah itu tidak efisien? Goda Yojung. Mo Yu bangkit, menghampiri Yojung. Ia merapikan kerah kemeja suaminya dengan gerakan lembut. "Aku sudah menghitungnya. Sesekali, sebuah investasi emosional jangka panjang jauh lebih penting daripada efisiensi jangka pendek. Aku ingin merayakan, dan aku ingin melihatmu di restoran mewah itu, tanpa harus merasa terikat pada perjanjian apapun." Mo Yu kemudian mencium Yojung, ciuman yang melampaui 30 detik batas efisiensi mereka. "Aku mencintaimu, Yojung. Terima kasih sudah mencintai wanita yang lebih mencintai angka dan makanan daripada dirinya sendiri," bisik Mo Yu. "Aku mencintaimu, Mo Yu. Dan aku mencintai betapa keras kepalanya kau. Aku sudah membuang semua kriteria istri manja itu. Aku hanya butuh kau, wanita paling gigih yang pernah kutemui. Aku akan selalu menjadi partner yang efisien, dan juga suami yang setia." Malam itu, di restoran mewah yang dulunya menjadi saksi bisu perjanjian dingin mereka, Mo Yu dan Yojung makan malam sebagai pasangan sejati. Tidak ada lagi kontrak, hanya ada dukungan, tawa,
dan rasa cinta yang tumbuh dari benih kegigihan. Mo Yu mungkin tidak pernah menjadi wanita manja yang bergantung pada suaminya. Tetapi Yo Jung telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih memuaskan. Menjadi tempat bersandar bagi wanita terkuat dan paling mandiri di hidupnya. Tamat.